Poin H. Poin H ini kita akan membahas mengenai pembulatan. Pembulatan bilangan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Ribuan terdekat. Jadi ada 4 ya, satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Poin yang pertama yang akan kita bahas di pembulatan yaitu pembulatan bilangan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat. Di dalam pembulatan kesatuan, puluhan, ratusan, dan ribuan terdekat itu ada aturan pembulatannya, yaitu yang pertama, aturannya itu adalah jika bilangan jika bilangan itu kurang dari 5, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4, maka harus dibulatkan ke bawah, atau bisa juga disebut dengan dihilangkan angkanya. Nah, syarat yang kedua yaitu atau aturan yang kedua, jika bilangan itu sama dengan atau lebih dari 5. Maaf, di situ harusnya ada 5. Nah, angkanya itu ada 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka harus dibulatkan ke atas. Nah, 2 syarat ini harus diingat ya, karena bakal digunakan seterusnya. Nah, sekarang kita bahas yang satuan terdekat. Satuan terdekat itu contohnya ada 5,2, maka dibulatkan menjadi 5. Di belakang komanya itu dihilangkan karena 2 itu kurang dari 5. Kemudian ada lagi contohnya 18,4. Itu dibulatkan jadi 18 karena 4 itu kurang dari 5. Kemudian ada lagi 245,3. Nah, karena 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 245. Sekarang ada contoh soal lagi, 24,5. Kita lihat, 24,5 itu lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 25. Contoh yang lain, 84,7. 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 85. Sekarang 467,9. Karena 9 itu lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 468. Yang ke B, kita bahas mengenai puluhan terdekat. Puluhan terdekat. Nah, puluhan terdekat ini fokusnya di satuan di belakang puluhannya. Contoh soalnya, Bunda kasih contohnya 44. Maka kita fokus di satuannya 4. 4 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, maka menjadi 40. Jadi puluhan terdekatnya. 72. Karena 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 70. Sekarang contoh lainnya 19. Nah, kita lihat 9 di satuannya. 9 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 20. 78. 8 juga lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 80. Sekarang yang C yaitu ratusan terdekat.
Di ratusan terdekat ini kita fokus di puluhannya. Kita lihat 135. 3 itu puluhannya kan kurang dari 5. Maka kita bulatkan ke bawah ke ratusan terdekat, yaitu 100. Makanya 135 menjadi 100. Sekarang contoh soal yang kedua. 541. Kita lihat 4 itu kurang dari 5. Maka kita bulatkan menjadi 500. Kemudian ada contoh soal lagi 753. 5 itu sama dengan 5 sesuai aturan, maka dibulatkan ke atas menjadi 800. Selanjutnya Bunda kasih contoh lagi 372. 372 kita lihat puluhannya itu 7, lebih dari 5, maka menjadi 400. Setelah membahas ratusan, kita yang lanjutkan ke D, yaitu ribuan terdekat. Ribuan terdekat ini kita fokus di ratusannya, kita lihat. Jadi sebelum ribuan ada ratusan. Ratusannya yang kita lihat 1456. Kita lihat ratusannya yaitu 4. 4 itu kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 1000. Nah, lanjut contoh yang kedua, 5123. Kita lihat 1. Ratusannya itu 1, kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 5000. Lanjut contoh yang ketiga, yaitu 7851. Kita lihat ratusannya 8. 8 itu lebih dari 5, dibulatkan menjadi 8000, dibulatkan ke atas dia. Nah, lanjut contoh soal yang keempat, 3528. 500-nya kita lihat ratusannya 5 itu sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 4000. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai pembulatan bilangan pecahan. Nah, di sini kita membulatkan pecahan lagi. Nah, sama seperti sebelumnya, di pembulatan bilangan pecahan itu juga ada aturannya. Aturannya apa aja? Aturannya juga ada 2. Yang pertama yaitu jika bilangan pecahannya itu kurang dari 1/2, maka kita akan membulatkannya menjadi 0. Nah, syarat yang kedua yaitu jika bilangan pecahannya itu sama dengan atau lebih dari 1/2, maka kita dibulatkan jadi 1. Nah, ingat syarat ini ya, Nak. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu 54/8. Kita disuruh membulatkan pecahan campuran ini. Nah, gimana caranya? Kita ingat materi membandingkan 2 pecahan. 4/8 itu kita bandingkan dengan 1/2. Maka 4/8 titik-titik berapa dia? Kenapa kita pakai penyebutnya 8? Karena 8 itu bisa dibagi dengan 2 dan 8 itu juga bisa dibagi dengan 8. Maka dari itu kita pakai penyebutnya 8. Jadi 8 dibagi 2, 4. 4 kali 1 adalah 4. Maka tandanya adalah sama dengan. Karena tandanya ini sama dengan, kita ingat lagi aturan sebelumnya. Aturan sebelumnya kalau dia sama dengan, maka dibulatkan menjadi 1. Sama dengan 1/2 maksud Bunda. Maka dibulatkan menjadi 1. Jadi kita buat kesimpulannya di sebelah. Kalau di catatan nanti anak Bunda tuliskan ke bawah aja, jangan seperti ini ya. Ini karena tidak cukup. Nah, karena dia tadi dibulatkan menjadi 1, maka 5 kita tambahkan dengan 1. Berapa hasilnya? 6. 5 itu kita dapat dari bilangan bulat di soal. Maka hasilnya adalah 6. Bunda kasih contoh soal lagi yang kedua, yaitu 8
1/5. Nah, berarti 1/5 ini kita bandingkan dengan 1/2 karena di aturannya tadi harus dibandingkan dengan 1/2. Maka 1/5 dengan 1/2 itu kita pakai penyebutnya 10. Kenapa 10? Karena 5 kali 2 adalah 10. Nah, berarti kedua penyebutnya juga 10. 10 dibagi 5 itu 2. 2 dikali 1 adalah 2. 10 dibagi 2, 5. 5 dikali 1 hasilnya 5. Tinggal kita tentukan tandanya. 2 sama 5 itu tandanya kurang dari. Karena tandanya kurang dari, maka pecahan itu kan kurang dari 1/2. Kita ingat aturannya, kurang dari 1/2 itu dibulatkan menjadi berapa? Kalau kurang dari dibulatkan menjadi 0. Maka 8 ditambah 0 adalah 8. 8. Kita tuliskan hasilnya. 8 1/5 pembulatannya adalah 8. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan Bunda. Nah, kenapa materi pembulatan hasil operasi hitung tidak Bunda jelaskan lagi? Karena materi tersebut tidak masuk di mid semester. Baiklah, sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.